Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam Saat Teduh hari ini. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mungkin kurang spesifik. Mungkin kurang spesifik. 1 Samuel 16 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya, di antara berarti satu, telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi anak-anak Isai pasti banyak, sekalipun Samuel gak kenal Isai pada saat itu. Nah, tapi Tuhan gak secara spesifik ya, karena di antara anak-anaknya Isai akan dipilih satu oleh Tuhan. Nah, kenapa sih gak spesifik aja sih Tuhan? Kenapa gak disebutin ciri-cirinya, masih muda, belia, huruf depannya D, huruf akhirannya D, Daud gitu ya. Kenapa sih gak secara spesifik aja? Mukanya kayak gimana Tuhan, sanggup gak? Sanggup kan? Why Tuhan, kenapa? Kenapa gak detail? Seringkali kita juga ngalami gitu ya. Kita minta tanda. Kita merasa ada banyak pasal-pasal yang masih hilang dalam kehidupan kita. Kita mulai minta tanda, Tuhan berikan aku tanda dong. Siapakah jodohku? Yang mana Tuhan? Yang ini atau yang itu? Tuhan spesifik dong. Tuhan kayaknya ngasih tanda tapi kayak, ya jodohmu ada di komunitas ini. Tapi yang mana Tuhan? Mungkin kita sedang menyusun puzzle demi puzzle dalam kehidupan kita. Kalau spesifik mungkin kita bilang, Tuhan kan saya tinggal jalanin, semuanya beres, mudah kan? Kenapa? Kenapa Tuhan biarkan seolah-olah kita harus menyusun puzzle demi puzzle dan rasanya banyak missing puzzle saat ini dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudara, Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada Samuel. Coba lihat bagaimana Samuel sebelumnya begitu berduka karena Saul. Karena jelas Samuel pertama kali memperkenalkan Saul. Dan Samuel punya high expectation terhadap Saul. Coba kita lihat ya. 1 Samuel 10 ayat 24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu. Ini Samuel yang bilang, bukan disuruh Tuhan. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu. Demikian, hidup raja, hidup raja, hidup raja. Apa yang dilihat? Karena ternyata waktu dibarisin, semua orang Israel berbaris. Saul ini tingginya dari kuping ke atas, itu lebih, dari bahu ke atas, itu lebih tinggi dari rata-rata kebanyakan orang Israel. Perawakan. Nah ini kelemahan Samuel ternyata. Samuel punya kelemahan, sekalipun dia nabi besar, dia punya kelemahan apa? Dia gampang lihat perawakan. Buktinya apa? Waktu dia datang ke tempat Isai, anak Isai paling besar lewat, badannya gagah, pahlawan perang. Wah ini nih Tuhan nih, pasti yang ini. Bukan kata Tuhan. Lewat yang kedua, wah sama ganteng, keren. Ini Tuhan, bukan. Terus. Sampai udah gak ada lagi sisa. Kata Tuhan bukan. Lah gimana ini? Katanya satu. Makanya Samuel tanya lagi. Ada gak Isai? Anakmu yang lain? Oh ada. Aduh, yang itu sih bahasa saya saudara. Gak masuk hitungan atuh. Aduh, itu kerjaannya juga cuma ngangon kambing domba, cuma 2-3 ekor. Mungkin Samuel udah gini, aduh, gak salah Tuhan. Yang badan gede bagus tegap kayak Saul aja, gagal. Aduh, apalagi ini tukang ngangon domba. Mungkin di dalam hati Samuel punya itu. Makanya Tuhan ajar Samuel untuk tidak melihat rupa. Mungkin hari-hari ini, kenapa Tuhan gak spesifik kasih tanda dalam kehidupan kita? Karena ada hal-hal yang Tuhan mau ajarkan dalam kedewasaan kerohanian kita. Waktu kita menyusun pasal-pasal hidup kita, mungkin gak semuanya Tuhan kasih begitu saja. Mungkin kita harus berkeliling dulu, mencari lebih dahulu, dan rasanya lelah. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa sih Tuhan gak langsung aja ngomong bahwa harusnya begini, harusnya begini? Kenapa saya harus ngalami bangkrut? Kenapa saya harus ngalami sakit? Kenapa? Mungkin jawabannya ada di dalam diri kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan. Ada satu cara pandang yang mungkin salah. Seperti Samuel, seringkali dia memandang rupa. Dan Tuhan mau dia bukan memandang rupa, tetapi memandang apa yang Tuhan pandang. Sebab Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan memandang pribadi seseorang dari dalam lubuk hatinya.
Mari kita belajar hari-hari ini, jangan terlalu mudah untuk berkata, Tuhan kenapa menuntut. Tetapi biar kita izinkan ya, Tuhan mengajar kita hari lepas hari. Enjoy, kita punya kehidupan kekristenan, proses demi proses, kita enjoy, karena kita tahu endingnya Tuhan mau, supaya kita hidup bahagia. Serahkan semua kekhawatiranmu pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memelihara hidupmu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mengingatkan, menegur kami. Tapi kami tahu sesuatu yang luar biasa hari ini. Tuhan singkapkan untuk setiap kami, bahwa kami harus belajar dari setiap proses demi proses. Kami tahu ada sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mungkin gak bisa lihat. Dan kami memang tidak bisa melihat, sebab pandangan kami terbatas. Tetapi Engkau tidak terbatas. Tuhan, ajar kami lebih lagi mengerti, memahami segala kedalaman di dalam Engkau. Biar bawa kami Tuhan menyelam lebih dalam, mengalami Engkau lebih lagi. Dan biar Tuhan, pandangan kami bukan kepada apa yang nampak, bukan kepada apa yang kami harus lihat, tetapi apa yang memang Tuhan mau kami lihat. Biarlah itu yang ada dalam pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan, bukakan mata iman kami, mata rohani kami, supaya kami lebih memandang kepada firman daripada keadaan, daripada kenyataan. Berkati anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.